Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini hari Rabu, tanggal 17 bulan Juni 2020, akhir bulan Syawal 1441 Hijriah. Kita dalam kajian akhir zaman masih meneruskan pembahasan tentang Al-Masihud Dajjal, ya, sang juru selamat yang pembohong, pendusta. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang Dajjal dalam konteks ketika ada seorang di zaman Nabi Muhammad SAW ya, berjumpa dengan Dajjal. Dalam hal ini kita akan mengutip dari sebuah hadis yang sangat panjang, riwayat Imam Muslim, ini hadis sahih ya. Disebutkan dalam hadis tersebut dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar penyeru Rasulullah SAW menyerukan salat jamaah, salat Isya ya. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan sholat, beliau duduk di atas mimbar dan beliau tertawa. Beliau bersabda, hendaklah setiap orang tetap berada di tempatnya. Setelah itu beliau bertanya, tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian karena harapan atau rasa takut, tetapi aku kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari, dulunya orang Nasrani, lalu ia datang, dia berbaiat, lalu dia memeluk Islam. Ia menceritakan satu peristiwa padaku, sama seperti yang kuceritakan kepada kalian tentang Al-Masihud Dajjal. Ia ceritakan, ya, kepadaku bahwasanya ia naik perahu bersama 30 orang dari suku Lahom dan Judam. Ini dua suku di Palestina. Ya. Gelombang atau ombak mempermainkan perahu mereka, kapal mereka di laut selama 1 bulan. Lalu mereka menepi ke suatu pulau di lautan hingga matahari tenggelam. Mereka duduk di dekat perahu, lalu mereka masuk ke pulau itu. Seekor binatang menemui mereka, banyak bulunya, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana kepala dan mana duburnya. Mereka bertanya, ya, celaka kamu, apa kamu ini? Dia menjawab, ana al-jasasah, aku adalah al-jasasah. Mereka bertanya, apa itu al-jasasah? Ia berkata, hai kaum, pergilah ke orang di biara itu, dia merindukan kabar-kabar kalian. Maka Abduhaq berkata, saat ia menyebut nama seseorang kepada kami takut jangan-jangan Al-Jassasa ini adalah setan betina. Kami segera pergi hingga memasuki biara. Ternyata di dalam biara itu, ya, a'zamun nasi ra'ainahu, kami melihat orang yang terbesar yang pernah kami lihat, ya, paling kuat dan tangannya terbelenggu di leher begini. Ya, sedangkan ya, kakinya itu terbelenggu oleh besi dari antara lutut hingga mata kakinya. Maka ya, kami berkata, celakalah kamu, apa kamu ini? Dia menjawab, kalian telah tahu, maka beritahukan siapa kalian. Jadi dia tidak menjelaskan siapa dirinya, tapi sebaliknya dia malah bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami dari Arab. Kami naik perahu saat ombak hebat. Kami dipermainkan selama sebulan, kemudian kami menepi ke pulau ini. Seekor hewan menemui kami, makhluk itu berkata, ana al-jassasa, aku adalah al-jassasa. Pergilah ke orang itu di biara. Maka kami segera menuju engkau, dan kami takut padanya, khawatir kalau dia adalah setan betina. Maka laki-laki itu bertanya, beritahukan padaku tentang kurma baisan. Kami bertanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Ya, dia katakan, aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Maka kami jawab, iya.
Maka dia bertanya lagi, dia berkata, ketahuilah, kurma baisan hampir tidak membuahkan lagi. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan padaku tentang Danau Tiberias, ya, Buhairatut Tobariyah. Kami bertanya tentang apanya yang kamu tanyakan. Dia menjawab, apakah ada airnya? Maka kami menjawab, airnya banyak. Dia berkata, ketahuilah, air Danau Tiberias hampir akan habis. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan padaku tentang mata air Zughor. Maka kita bertanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia berkata, apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu? Maka kami jawab, iya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Lalu dia berkata, akhbirni an-nabiyil ummiyi. Beritahukan padaku tentang nabinya orang-orang yang buta huruf. Bagaimana keadaannya? Maka kami menjawab, beliau telah muncul dari Mekah dan sekarang tinggal di Yasrib alias Madinah. Dia bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Maka dijawab, iya. Dia bertanya, apa yang Nabi itu lakukan pada mereka? Maka dijelaskan bahwa ya, Nabi tersebut ya, menang atas bangsa Arab dan mereka bangsa Arab mentaatinya. Maka laki-laki itu bertanya, itu sudah terjadi? Dijawab, iya. Maka kata laki-laki itu, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik bagi mereka mentaati Nabi tersebut. Sungguh akan kuberitahukan kepada kalian siapa diriku. Ana al-Masihud Dajjal. Akulah al-Masihud Dajjal dan aku sudah hampir diizinkan keluar. Maka aku akan keluar. Aku akan melintasi bumi ini. Aku tidak biarkan satu perkampungan pun kecuali aku singgahi. Semua akan kudatangi selama total 40 malam. Illa Makkah wa Tayyibah. Kecuali Mekah dan Madinah. Kedua kota ini diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satunya, malaikat membawa pedang kuat menghadangku, menghalangiku dari tempat tersebut, dan di setiap jalannya terdapat para malaikat penjaga. Rasulullah SAW bersabda seraya memukulkan tongkat pendek beliau ke mimbar. Beliau berkata, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Inilah kota Madinah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah. Ya. Ingat, apakah aku sudah ceritakan kepada kalian? Maka para sahabat yang hadir menjawab, ajal, benar. Apa yang disampaikan Tamim ad-Dari, kata Nabi SAW, membuatku takjub. Ceritanya sama seperti yang kuceritakan pada kalian tentang Ad-Dajjal, Madinah, dan Mekah. Ya. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal ada di lautan Syam, ya, atau Yaman. Oh tidak. Akan tetapi dia ada dari arah timur. Ia berada di arah timur. Ia berada di arah timur. Nabi menunjukkan tangannya ke arah timur. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih tentang perjumpaan seorang manusia di zaman Nabi Muhammad SAW bernama Tamim ad-Dari dengan Ad-Dajjal. Perjumpaan itu terjadi di dalam sebuah biara di sebuah pulau terpencil entah di mana. Yang jelas Tamim ad-Dari ketika itu ya sedang berlayar bersama 30 awak kapalnya yang seluruhnya dari suku Judam, Lakhom dan Judam. Dalam riwayat lain dikatakan semuanya Nasrani, sebagaimana Tamim ad-Dari juga Nasrani dari Palestina. Dan mereka ketika sampai di pulau terpencil itu, pertama mereka berjumpa dengan makhluk yang unik, ya, makhluk yang semuanya ditutupi oleh bulu tubuhnya, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana kepala, mana ekornya, mana kepala, mana duburnya, ya. Dan yang lebih unik lagi, ketika mereka bertanya, ya, ma anta, apa kamu ini? Dia menjawab, ana al-jasasah, ya. Dan dia mengatakan ada seorang laki-laki yang menanti-nanti kalian di biara di dalam pulau ini, ingin mendengar kabar-kabar dari kalian. Mereka pun ketakutan. Ya, mereka datangi biara itu, ternyata benar ada seorang laki-laki yang dalam keadaan terikat, ya, tangannya terikat begini ke lehernya, sedangkan kakinya terikat dari lutut sampai mata kakinya dibelenggu oleh besi, ya, tidak bisa bergerak.
Tapi laki-laki ini bisa berbicara, dia tidak tertutup mulutnya. Dan dalam pembicaraannya itu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seluruhnya berkenaan dengan tempat-tempat di Palestina, ya. Danau Tiberias dia pertanyakan, ya, kurma Baisan dia pertanyakan, mata air Zuhor dia pertanyakan. Semua ini adanya di Palestina, ya. Kecuali pertanyaan keempat, dia bertanya tentang nabinya orang-orang yang buta huruf, dan itu maknanya adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, Tamim Ad-Dari ini bukan Muslim, tetapi dia Arab, ya. Karena dia Arab, dia pun sudah mendengar kabar tentang hadirnya Nabi di semenanjung Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW, hingga dia jelaskan bahwa Nabi itu ada di Mekah, tapi sekarang sudah tinggal di Yasrib, sudah pindah. Artinya, ketika terjadi interaksi antara Tamim Ad-Dari dengan Dajjal, Nabi telah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Dan uniknya, selesai dia meninggalkan, ya, pulau tersebut bersama awak kapalnya, yang pertama kali dia kerjakan adalah dia pergi ke Madinah, menjumpai Nabi Muhammad SAW, menceritakan semua yang dia alami, yang dia saksikan, dan Nabi membenarkan kalau Tamim Ad-Dari telah berjumpa dengan Dajjal, yang kemudian Tamim Ad-Dari langsung beriman, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Itu yang dikatakan oleh Nabi di awal tadi, bahwa Tamim Ad-Dari telah datang kepadaku, berbaiat dan memeluk agama Allah al-Islam ini. Masya Allah Ta'ala. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari bahwasanya Tamim Ad-Dari telah berjumpa dengan Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Dajjal kemudian menyatakan bahwasanya dirinya sebentar lagi akan keluar, ya, dan dia akan memasuki semua perkampungan nantinya, ya, dia akan lintasi seluruh permukaan bumi ini, ya, dia masuk ke seluruh perkampungan dengan total durasi 40 malam, ya, dan semua akan dia masuki illa Makkah wa Thayyibah, kecuali Mekah dan Madinah. 2 kota suci ini tidak bisa dimasuki oleh Dajjal karena dijaga oleh barisan para malaikat yang siap menghunuskan pedang mereka bila mana Dajjal mendekat, ya. Artinya dilindungi oleh Allah Ta'ala 2 kota suci ini dari kehadiran Dajjal. Dajjal tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah. Karenanya di antara cara untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya orang beriman ingin selamat dari fitnah Dajjal di masa Dajjal sudah keluar adalah dengan menetap tinggal di Mekah atau di Madinah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Dajjal bahkan di dalam salah satu pembicaraannya dengan Tamim Ad-Dari mengeluarkan pernyataan, ya, itulah yang baik bagi mereka mentaati Nabi tersebut. Artinya apa? Sekalipun Dajjal itu adalah tokoh kafir, bahkan tokoh penyesat manusia, ya, bahkan dia adalah a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat, tapi secara keilmuan dia tahu, dia faham bahwasanya mentaati Nabi Muhammad SAW itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang semestinya. Sama dengan iblis, iblis pun demikian. Dikatakan dalam surat Ibrahim ayat 22 bahwa ketika iblis nanti berkhutbah di tengah-tengah ahlun nar, penduduk neraka, di tengah-tengah api neraka, di antara ucapannya adalah, aku tidak pernah membenarkan kalian mempersekutukan aku dengan Allah Ta'ala sejak dahulu, ya. Jadi syirik itu dipahami oleh iblis sebagai hal yang tercela, hal yang terkutuk, bahkan merupakan dosa yang paling mengkhawatirkan, yang kalau seorang mengaku beriman tetapi terlibat dalam dosa syirik dan dia tidak sempat bertaubat sebelum kematian menjemput dirinya, maka dia telah mengalami dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan, dan itu adalah seburuk-buruknya dosa yang menyebabkan seseorang yang asalnya tadinya beriman menjadi kafir, dan karenanya kekafiran itu dia bawa mati, dia tidak akan pernah selamat di akhirat kelak nanti karena dia telah membatalkan keimanannya karena terlibat dalam dosa yang bahkan iblis pun tahu bahwa itu dosa, tidak pernah dia setujui, tidak pernah dia restui, tetapi dia justru mengajak manusia ke arah sana. Begitu juga dengan Dajjal. Saudaraku rahimakumullah, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.